Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada. Saat ini menjelang buka puasa, saya berada di Petobo. Orang paham, mengerti, dan mengingat, bahkan ada yang trauma setelah mengingat atau mendengarkan nama Petobo. Tempat yang kita lihat bersama ini sejauh mata memandang sampai dengan kecamatan atau kabupaten Sigi. Itu yang kita tahu persis ketika itu likuifaksi. Yang baru pertama kita mendengar atau baru pertama familiar di telinga orang yang disebut dengan likuifaksi. Tapi pada sesungguhnya peristiwa ini sudah sering terulang di setiap zaman, di setiap nabi. Baik, apa sesungguhnya yang di benak dan pikiran kita ketika ada yang disebut dengan bencana, bala, terus musibah? Ada mungkin yang orang berpikir, oh ini ya hukum alam, ini mungkin ya terjadi dengan sendirinya. Tapi kalau kemudian ini kita dekatkan pada keyakinan terhadap agama, keyakinan terhadap petunjuk-petunjuk Allah, musibah dan malapetaka seperti ini bukan hari ini saja terjadi, tapi kemudian pernah terjadi di zaman Nabi Lut alaihi salam. Apa kesalahan-kesalahan umat ketika itu? Ya, kita tahu persis kesalahan umat ketika itu kan tidak terlalu banyak. Hanya laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Mestinya fitrahnya, kodratnya, laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Tapi kemudian saat itu satu saja kesalahannya. Tapi begitu murkanya Allah sampai kemudian dibuat bumi itu bukan diputar seperti likuifaksi ini, tapi kemudian dibalik, yang di atas ditaruh di bawah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini kan baru peringatan kecil-kecil, tapi kemudian juga akan mengerikan. Di zaman Nabi Nuh, umatnya begitu diserukan, tidak benar itu. Begitu diajak, tidak betul itu. Ingat, ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah. Ratusan tahun Nabi Nuh itu melanglang buana dari satu kampung ke kampung, dari satu daerah ke daerah lain. Tapi apa yang didapatkan? Hanya satu perahu. Itulah kemudian Allah menurunkan azab sampai kemudian laut atau air menutupi hampir seluruh permukaan bumi ketika itu. Sungguh sangat tidak masuk akal dalam perkiraan atau pikiran manusia. Tapi Allah jika menghendaki kun fayakun, akan terjadi sesuatu yang di luar nalar manusia. Ingat, oleh Allah memberikan peringatan ataupun kemudian dua pilihan sebagaimana disampaikan, dikatakan, difirmankan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya atau jikalau seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah akan menurunkan berkah baik dari langit maupun dari bumi. Tapi kemudian apa? Allah lanjutkan, wa in kadzabu fa'akhadnahum. Ketika penduduk negeri itu justru membohongi atau mendustai ayat-ayat kata Allah, dia akan memberikan peringatan keras. Di ayat lain disebutkan, lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Bagi siapa umat yang sudah mengaku beriman terus kemudian dia tetap mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Hujan turun, tidak lebih dari hanya sekedar membasahi bumi untuk tumbuh benih-benih makanan yang untuk kebutuhan dan kelanjutan hidup manusia. Datang matahari hanya sekedar untuk membuat kehangatan dan
sebagai sebuah proses untuk menjemur tumbuh-tumbuhan untuk bisa menjadi bahan makanan bagi makhluk, lebih khusus manusia. Tapi ingat, oleh Allah mengatakan, jika kamu tidak mensyukuri nikmatku, awas, azabku amat pedih. Di tempat ini mungkin tidak sedikit juga yang beriman, tapi boleh jadi ada beberapa orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak segan-segan. Allah memutuskan untuk kemudian memberi peringatan keras, sampai kemudian peristiwa ini menggegerkan dan menggemparkan dunia. Ratusan, bahkan ribuan boleh jadi orang tertanam di tempat ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang kecuali kembali kepada ketaatan? Di bulan Ramadan seperti ini, waktunya kita bertobat kepada Allah, waktunya kembali kepada ketaatan. Sami'na wa ata'na. Tiada lain. Karena di mana kita mau berlindung kalau kemudian ketika Allah murka? Mau pergi di atas pohon, pohon tumbang karena angin. Mau pergi di bawah gedung, gedung bisa tumbang. Mau ke laut, tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi renungan kita, menjadi kita mengoreksi diri sejauh mana perbuatan baik yang kita lakukan, dan apa-apa yang terlarang sudah kita lakukan, kita meninggalkan itu untuk menuju keputusan, perintah, dan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan, baik itu yang tercantum dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang ditetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnah. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.